Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Rizky Pratama Rudianto dari kelas 9D. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah inspiratif dari Khairul Tanjung. Khairul Tanjung lahir di Jakarta 16 Juni 1962. Ia adalah seorang pengusaha yang dikenal luas sebagai pemimpin dari CT Corp. Khairul Tanjung adalah anak dari wartawan bernama Abdul Ghaffar Tanjung, yang saat zaman Orde Baru tulisannya dianggap berbahaya dan menentang penguasa saat itu. Akibatnya mereka sekeluarga jadi bangkrut. Mereka terpaksa menjual rumah dan tinggal di satu kamar sempit di Gang Batu Tulis. Gang Batu Tulis saat itu adalah area kumuh yang jadi simbol kemiskinan di Jakarta. Losmen sempit tersebut dipaksa untuk jadi tempat tinggal 8 orang. Rumah barunya tersebut bahkan tidak memiliki kamar mandi, sehingga mereka harus mandi di kali. Beruntung, orang tua Khairul Tanjung saat itu mempunyai prinsip bahwa pendidikan itu adalah langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya, agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Dengan bekal ini mereka menyekolahkan Khairul hingga ke universitas. Awal mula usaha Khairul Tanjung adalah pada tahun 1981. Khairul Tanjung berhasil tembus ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Selama kuliah ia dikenal sebagai mahasiswa yang baik, sehingga ia berhasil mendapatkan gelar mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 hingga 1985. Jiwa pengusahanya mulai muncul ketika ia berada di universitas. Kemampuan ekonomi keluarganya yang rendah dan uang kuliah yang besar membuat dia harus berjualan modul pembelajaran, LKS, kaos, hingga membuka fotokopi di kampus. Hal itu ia lakukan untuk membayar uang kuliahnya. Kegagalan dan kebangkrutan sudah tidak asing di telinga Khairul Tanjung. Pertama kali mendirikan bisnis adalah saat ia mencoba membuka toko peralatan kedokteran. Namun, usaha itu terpaksa tutup karena bangkrut. Dia juga pernah membuka usaha kontraktor, bekerja di perusahaan baja dan rotan. Tapi, semuanya gagal. Setelah berkali-kali gagal, akhirnya Khairul Tanjung bersama temannya mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut ia beri nama PT Pariarti Sindutama. Hanya bermodalkan 150 juta, itu pun dari pinjaman bank. Usahanya terbilang sukses saat itu. Bahkan perusahaan tersebut pernah mendapatkan pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Hal itu tak mudah. Di tengah-tengah kesuksesannya, ia mendapatkan konflik dengan temannya dan adanya perbedaan pandangan. Khairul pun memutuskan untuk mundur dari bisnis tersebut. Khairul berani ambil resiko, karena Khairul Tanjung rendah hati dan tidak pernah pilih-pilih teman. Dia berhasil membangun jaringan yang membuatnya berhasil mendirikan perusahaan yang ia dirikan sendiri, yaitu Para Group. Sekarang kita mengenalnya dengan CT Corp yang punya banyak sekali anak perusahaan. Salah satunya adalah Transcorp, yaitu Trans TV dan Trans 7, yang jadi sumber kekayaan utama Khairul Tanjung. Namun, kesuksesan Transcorp pun tidak diperoleh secara instan. Dulu, Khairul harus meminjam hingga 400 miliar ke bank untuk membuat Trans TV, bagian dari Transcorp. Dan awal-awal mengudara, setiap bulannya Khairul Tanjung harus rugi 30 miliar. Namun Khairul Tanjung tidak patah semangat. Transcorp pun mulai jaya pada 2008. Pada tahun yang sama, TV 7 yang dimiliki oleh Kompas diambil alih oleh Khairul Tanjung dan diganti menjadi Trans 7. Itu pun menyumbang triliunan rupiah ke kantung Khairul Tanjung.
Kisah Khairul Tanjung yang menginspirasi dapat kita ambil beberapa hal. Dari Khairul Tanjung kita bisa belajar bahwa hal besar beranjak dari hal-hal yang kecil. Dan untuk menjadi pengusaha yang sukses, kita harus mulai mengasah jiwa pengusaha kita sejak kecil. Selain itu, pendidikan juga hal yang terpenting. Karena dengan pendidikan, kita dapat lepas dari jerat masalah yang sedang kita alami. Dan hal yang terpenting adalah usaha, kerja keras, kegigihan, serta pantang menyerah. Karena itu merupakan kunci untuk usaha yang sukses. Sekian cerita inspiratif saya tentang Khairul Tanjung. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.